dan akan explore juga. Teman-teman sekalian ini akan diajarkan seputar apa? Seputar teknologi terbaru, yaitu AI. Apa sih AI gitu? Pasti banget beberapa udah ada yang tahu ya, artificial intelligence gitu ya. Mungkin di sini akan banget dijelasin nih sama juara coding. Gimana kalau di juara coding ini nanti akan dipelajarkan itu semuanya up to date banget ya teman-teman. Untuk di teknologi industri gitu ya, 4.0. Jadi sebelum aku tambah lagi informasi untuk kelanjutannya, mungkin langsung aja kita sambut kan mungkin di sini untuk trainernya boleh mungkin Kak Widya atau Mas Yanwar sendiri. Langsung aja Kak, terima kasih. Oke, halo, suara saya kedengaran jelas? Kedengeran Kak, silakan. Oke, oke, sebelumnya selamat malam semuanya, Kak Nisrina, terima kasih juga. Kemudian di sini juga ada Pak Yanwar ya, selamat malam Pak. Dan Malam. iya, oke. Gimana semangat ya? Masih semangat ya teman-teman semua untuk ikut webinar malam ini? Mungkin ada yang baru pulang kerja juga atau dari kesibukan lainnya ya, tapi masih sempat untuk meluangkan waktunya. Thank you udah datang, udah mau ikut webinar. Oke, mungkin di sini ada yang pertama kali ikut webinar Juara Coding atau ada yang pernah ikut tapi baru pertama kali juga ketemu saya. Oke, sebelumnya kenalin ya teman-teman, saya Widya, junior trainernya di Juara Coding. Kalau saat ini fokus saya itu masih mengisi untuk short course-nya di Juara Coding. Mungkin nanti juga di tahun depan, tahun 2024, itu nanti Juara Coding akan lebih banyak ya kelas short course-nya. Nah, kalau teman-teman nanti ikut, itu bakal ketemu sama saya. Oke. Jadi webinar kita malam ini itu kita akan coba nanti explore JavaScript with GitHub Copilot. Nah, nanti kita akan coba lihat gimana caranya atau fitur-fitur apa aja yang ada di Copilot yang bisa teman-teman manfaatkan untuk membantu eh, dalam menuliskan script program gitu. Nah, di sini juga kan udah ada Pak Yanwar ya, teman-teman, salah satu senior trainernya Juara Coding favorit ya, khususnya di kelas JavaScript. Nah, jadi kesempatan yang bagus tuh untuk teman-teman nanti mungkin bisa bertanya ke ahlinya, mumpung ada ahlinya di sini. Nanti Pak Yanwar bisa langsung jawab atau bisa juga saya yang jawab nanti. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, sebentar. Udah kelihatan nih? Oke. Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Kira-kira kita akan kenalan dulu apa yang dimaksud dengan Copilot. Nah, kenapa kita perlu menggunakan si Copilot ini? Oke, kayaknya belum full screen ya. Wait. Nah, kenapa sih kita perlu menggunakan Copilot? Nah, di sini Copilot itu dapat mempermudah developer dalam menyusun kode program yang lebih akurat, itu berdasarkan konteks yang diberikan. Nah, sehingga itu dapat meningkatkan produktivitas dari eh, pengembangan software tersebut dan juga penghematan waktu pengembangan. Nah, apa sih GitHub Copilot itu apa sih?
Nah, jadi GitHub Copilot itu merupakan sebuah sistem yang dikembangkan oleh OpenAI ya, untuk mempermudah dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi, si GitHub Copilot ini nantinya dapat memberikan saran dan dapat menghasilkan kode secara otomatis saat si developer menuliskan kode program dalam IDE. Nah, lalu memberikan solusi yang tepat dan efisien, termasuk juga pembuatan otomatis code. Kemudian ada penyelesaian otomatis dan saran dalam berbagai bahasa pemrograman. Jadi bukan cuma bisa di JavaScript ya, ada banyak bahasa yang bisa diintegrasikan oleh si GitHub Copilot ini. Jadi sangat membantu untuk teman-teman yang baru mau belajar juga. Kemudian apa aja sih fitur-fitur utama dari si GitHub Copilot ini? Yang pertama itu ada generasi kode otomatis. Maksudnya di sini GitHub Copilot itu menggunakan kecerdasan buatan untuk menghasilkan kode program itu berdasarkan konteks yang diberikan. Jadi tetap kita yang jalaninnya, tapi kita di sini fungsinya untuk memberikan perintah kepada si GitHub Copilot tersebut. Lalu kemudian si GitHub akan melakukan atau mengerjakan berdasarkan konteks yang kita berikan gitu. Lalu selanjutnya ada penyuting kode yang terintegrasi. Di sini di Copilot Lab atau GitHub Copilot itu menyediakan penyuntingan kode terintegrasi sehingga memungkinkan untuk mengedit kode yang dihasilkan Copilot. Jadi nggak semata-mata langsung hanya bisa menggunakan kode yang dari Copilot. Namun kita juga bisa memodifikasi kali ya, lebih tepatnya. Kemudian juga ada pengujian kode. Jadi di GitHub Copilot juga dapat menguji kode program yang dihasilkan oleh Copilot Lab-nya. Apakah kode tersebut bekerja dengan benar atau memenuhi syarat atau tidak. Jadi bisa melakukan unit test juga ya, pakai GitHub Copilot. Lalu selanjutnya tentu pemecahan masalah. Di sini si GitHub Copilot jika dapat membantu jika teman-teman mengalami masalah atau kesalahan dalam penulisan script program ya. Teman-teman dapat mengakses fitur fix this ya, kalau nggak salah namanya ya, di GitHub Copilot. Nanti dia bakal coba memperbaiki atau ngasih saran sih lebih tepatnya, apa yang harus diperbaiki ketika menggunakan fitur tersebut. Sehingga nanti dia kasih umpan balik ke kita gitu. Nah, manfaatnya apa aja sih manfaatnya? Jadi yang pertama mungkin peningkatan produktivitas seperti yang udah disebutkan tadi. Dengan kemampuan untuk menghasilkan kode secara otomatis tentunya si GitHub Copilot ini itu dapat meningkatkan produktivitas dari sisi developer ya, terutama dalam menulis kode boilerplate atau potongan-potongan yang umum gitu. Jadi teman-teman tinggal tulis aja nanti kayak uh, bisa melalui komen ataupun menggunakan tulis functionnya, dia tuh bisa langsung menebak tuh kira-kira apa sih script selanjutnya gitu ya. Kemudian selanjutnya pemahaman bahasa alami di mana GitHub Copilot ini mampu memahami bahasa manusia sehingga dia mengkonversinya menjadi kode gitu ya, cara kerjanya ya. Sehingga akan lebih mudah untuk berkomunikasi kita mengekspresikan ide melalui komentar tadi ya. Sehingga itu sesuai dengan apa yang kita perintahkan gitu. Bisa dibilang cukup akurat ya. Dia mengerti gitu apa yang kita ketik.
Dia bisa juga pakai bahasa Indonesia nanti kasih perintahnya gitu, nggak harus pakai bahasa Inggris. Kemudian mengurangi kesalahan. Nah, si GitHub Copilot ini dapat membantu untuk eh, mencegah kesalahan sintaks atau typo. Soalnya dia kan tergenerate otomatis gitu ya untuk menghasilkan sintaksnya. Mungkin kita kalau ketik manual mungkin ada typo mungkin di secara penulisannya, tapi kalau GitHub Copilot dia lebih terstruktur gitu. Nanti kita lihat. Selanjutnya itu ada peningkatan pembelajaran. Nah, di sini juga untuk teman-teman yang mungkin baru belajar JavaScript juga ya, bisa banget tuh gunain si Copilot-nya karena dia lebih banyak kasih apa ya saran ya sehingga teman-teman itu bisa lihat cara penulis berbagai macam cara penulisan code itu seperti apa. Nah, melalui interaksi dengan Copilot, nah pengembangan atau pengembang dapat memperoleh wawasan baru tentang teknik pemrograman. Gimana cara penulisan kodenya dan praktik terbaiknya itu gimana dalam menulis suatu program. Nah, namun perlu diingat juga bahwa si GitHub Copilot ini kan perannya bisa dibilang sebagai asisten ya, sehingga tetap yang paling utama itu yang kita andalkan ya pengetahuan dan pemahaman kita gitu. Dimana kita yang mengendalikan si GitHub Copilot ini gitu. Tetap aja kita harus paham eh, apa yang kita perintahkan gitu. Sehingga si GitHub-nya itu mengerti juga. Kita dapat menulis perintah dengan benar gitu ya. Selanjutnya, nah si GitHub Copilot ini dapat berjalan di beberapa aplikasi text editor atau IDE ya. Ada Visual Studio Code, Visual Studio, Nevoim, atau JetBrains. Nah, namun GitHub Copilot ini berbayar ya teman-teman, berbayar dia. Mungkin untuk teman-teman boleh gunakan versi percobaan ya, 30 hari biasanya. Emang tidak open source dia ya. Nah, tips dan trik cara menggunakan si GitHub Copilot itu seperti apa? Nah, yang pertama ada pahami konteks ya. Jadi, periksa juga dan pahami dengan cermat setiap hasil program yang di generate oleh si GitHub Copilot-nya. Teman-teman harus tahu sehingga dapat tahu juga ya, namanya juga mesin gitu ya. Mungkin aja nggak sesuai dengan yang kita harapkan, bisa jadi juga itu. Terus pastikan juga kode tersebut itu memenuhi kebutuhan proyek yang mengikuti standar pengkodean yang benar ya. Karena dia cuma kasih saran gitu. Lalu beri umpan balik ya kepada GitHub Copilot-nya. Tentunya teman-teman juga berkontribusi dan memberikan umpan balik ke GitHub-nya untuk membantu memperbaiki algoritma dari Copilot. Mungkin aja pada saat generate pertama itu belum sesuai kali ya. Kemudian teman-teman bisa tambahkan komen lagi gitu supaya lebih akurat si GitHub Copilot-nya itu memahaminya. Lalu gunakan fitur tabs up dan tabs down ini nanti ada di Copilot-nya untuk memberikan umpan balik secara langsung. Nanti dia ada beberapa solusi ya dari perintah yang kita masukkan. Jadi kita bisa pilih juga yang mana yang paling cocok mendekati dengan masalah penyelesaian masalah yang kita inginkan gitu.
Oke, mungkin cukup ya kalau untuk materinya. Di sini ada yang mau sampai sini ada yang mau ditanyakan atau Oke, masuk ke demo dulu? Mhm, boleh kalau mau bertanya, teman-teman. ya. Thank you Kak Widya buat penjelasannya tadi seru banget ya teman-teman sekalian. Di sini Kak Widya udah ngejelasin juga ya untuk Copilot itu apa sih? Tip and triksnya gimana sih gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru banget lulus gitu ya atau mungkin mau switch untuk belajar tuh bahasa pemrograman baru, ini oke banget teman-teman. Karena apa? Kak Widya akan mengupas kulitnya satu per satu. Jadi teman-teman sekalian itu nggak langsung belajarnya bingung gitu ya. Kak Widya akan memperkenalkan dulu nih ke teman-teman sekalian gitu. Nah, kalau misalnya dari sekarang ini sekiranya dari penjelasan Kak Widya nih yang udah asik, ada nggak yang mau ditanyain dulu nih? Kak Widya mau buka open session untuk pertanyaan. Boleh, siapapun boleh bertanya di sini. Diskusi juga boleh. Silakan, jangan malu-malu ya. Kalau Ayo, boleh aja biar kita seru-seruan di sini. Yuk, silakan yuk teman-teman juara coding sekalian. boleh juga tulis, pertanyaannya di kolom chat kalau tidak memungkinkan untuk open mic ya, teman-teman. Ayo, nggak ada yang mau bertanya nih. Aduh, sayang banget nih teman-teman sekalian. Boleh bertanya, yuk. Mungkin seputar JavaScript Copilot-nya. Boleh. Iya, boleh banget teman-teman kalau mau ditanya dulu atau, mau masuk ke demo. Atau mau langsung ke demo. Mungkin sambil kita paralel ya, Kak Widya. Boleh Kak Widya langsung jelasin tentang demonya dulu aja ya. Nanti kita Oke. silakan Kak Widya, terima kasih. Oke, saya lanjutin ya, teman-teman. Oke. Oke, kita buka dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, teman-teman. Di sini kita jika ingin menggunakan GitHub Copilot-nya, kita bisa pergi ke situsnya GitHub ya, github.com, kemudian pilih yang Copilot-nya. Nah, di sini teman-teman kalau belum punya akun GitHub, itu diminta untuk mendaftar juga nanti, sign up. Kemudian jika udah ada, itu langsung masuk aja nanti. Nah, karena di sini berbayar juga ya. Jadi teman-teman mungkin bisa gunakan masa trial percobaan. Itu kalau nggak salah 30 hari, nanti dicoba aja. Kemudian juga di sini si GitHub Copilot itu mendukung beberapa IDE ya tadi ya. Karena di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini setelah nanti akunnya sudah diaktifasi sama GitHub Copilot-nya, dia akan kirim email ke email yang kita daftarkan. Sini kita bisa akses ya menggunakan Visual Studio Code atau Visual Studio, JetBrains atau Nevoim. Karena di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, teman-teman juga bisa baca nih dokumentasinya dari si GitHub Copilot. Kita bisa baca di sini. Diajarin juga di sini cara untuk menghubungkan si GitHub Copilot-nya ke Visual Studio Code. Tenang aja.
Terus di sini juga bagaimana cara membuat perintah ke GitHub Copilot-nya. Oke, di sini kita akan coba gimana cara untuk kasih perintah ke GitHub Copilot-nya. Nah, ini jika teman-teman baru masuk atau menggunakan Visual Studio Code-nya, kemudian anggaplah belum terhubung ke GitHub Copilot, itu nanti teman-teman bisa cari di sini. Bisa ke extension marketplace-nya. Nah, nanti teman-teman tinggal cari tuh, search di sini GitHub Copilot, contohnya di sini ya. Ini si GitHub Copilot-nya, kemudian nanti tinggal diinstal aja. Karena di sini saya sudah install, makanya statusnya disable. Nah, kemudian nanti setelah selesai instalasinya, maka si GitHub Copilot-nya akan minta untuk menghubungkan ke account atau sign in ke account GitHub yang sudah diaktifasi. Nanti tinggal di allow aja, udah siap digunakan. Nanti tandanya itu akan muncul ini nih, kayak lambang si GitHub Copilot-nya. Berarti ini udah terpasang di Visual Studio Code kita. Mungkin langsung aja kita coba ya, untuk kira-kira cara menggunakan si Copilot-nya itu seperti apa. Contohnya kita di sini buat file HTML-nya dulu ya. Index HTML. Sorry. Index.html. Oke. Nah, kira-kira seberapa cepat sih saat kita membuat script program HTML, tampilan HTML sederhana menggunakan si Copilot-nya. Nah, biasanya diawali dengan doctype, kemudian HTML. Nah, dia langsung nyaranin tuh si GitHub Copilot-nya di sini. Head, title, apa tuh yang dibutuhkan selanjutnya dalam program yang kita ketik. Dia udah kasih saran. Kalau udah oke, bisa di tag. Kemudian jangan lupa ditutup si head-nya. Lalu kira-kira apa lagi yang dibutuhkan? Body. Dia saranin body ya. Body, nah tuh disaranin buat body, kemudian ditambah dengan headingnya, kemudian ada paragraf juga. Kalaupun udah oke, tinggal di tab aja. Nah, karena ini kita nggak perlu ya, kita bisa hapus. Kemudian coba kita jalan. Nah, jalan ya. Di sini ada title-nya, kemudian di sini ada heading, ada paragrafnya juga. Oke. Selanjutnya mungkin kita coba kasih styling di paragraf, di headingnya kali ya. This is an H1 heading with inline style. Oke. Kita kasih tab, kemudian enter. Nah, tuh dia kasih saran. Kemudian jika oke, kita tinggal tab aja. Tuh. Tab aja. Oke, coba kita jalanin lagi. Save dulu. Kemudian open preview. Tuh berubah jadi warna merah ya untuk stylenya. Kemudian kita coba untuk buatin sih apa lagi tuh, bulletin list. Coba kita buat create.
eh, tuh, bullet list. Kita bisa tekan tab jika udah sesuai, kemudian enter. Nah, kemudian dikasih saran tuh untuk pembuatan listnya langsung. Tekan aja tab, kita save, coba kita tampilin preview. Nah, udah jadi tuh listnya. Cepat kan ya? Tinggal lihat perintah dari maksudnya tinggal kita yang kasih perintah, kemudian si copilotnya itu kasih saran, kalau oke, kita langsung tap aja gitu. Jadi sangat mempermudah ya, nggak perlu ketik manual gitu, diketik semuanya, tinggal tap 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 aja. Oke, jadi seperti yang udah kita bahas tadi ya, berarti untuk ngasih perintah ke GitHub Copilot-nya itu kita bisa menggunakan komen juga ya. Coba sekarang kita tes untuk kasih perintah, dia buatkan program yang kita inginkan gitu. Contohnya program sederhana aja. Nah, selain menggunakan si komen, kita juga bisa gunain atau nulis langsung functionnya. Function, contohnya di sini kita ingin buat penjumlahan, kita tulis saja sum, kemudian langsung muncul, tinggal di type aja. Kalau udah sesuai, udah jadi deh. Atau teman-teman pengen buat program untuk ngecek apakah bilangan tersebut termasuk bilangan prima atau enggak gitu ya. Biasanya gitu ya, sering ditemui juga ya untuk soalnya. Is prime misalnya. Nah, langsung dibuatin juga tuh. Gak perlu lama-lama mikir lagi ya, langsung aja. Langsung ditampilin. Nah, teman-teman juga bisa pilih opsi lain. Ada 2 opsi. Tinggal di klik aja. Atau teman-teman ingin gunain versi 1 tadi, berarti tinggal di tap aja. Coba kita tes ya di sini ya. Kita kasih konsol. Tuh, udah dibuatin juga. Ini true katanya ya untuk komennya ya. Harusnya sih hasilnya true karena termasuk bilangan prima ya kalau 2. Tuh, true. Coba kita kasih di sini 6. 6 bukan bilangan prima ya, harusnya false. Oke. Kita save dulu. Kita running. Oke, false ya. Kemudian apa lagi? Kita pengen buat pakai komen. Teman-teman bisa gini. Saya juga kasih perintahnya gini. Contohnya pengen buat apa ya biasanya? Program fish bus. Biasanya yang kelipatan 3 itu fish, kemudian nanti kalau ketika kelipatannya menjadi 5 itu bus gitu ya. Ketika di 15 fish bus gitu. Sering ditemui juga ya yang kayak gitu. Teman-teman bisa ketik create fish bus function. Kemudian jika numbernya kelipatan 3, returnnya menjadi fish. Kemudian jika dia 5 itu bus, bisa di tap aja kalau sudah cocok ya. Kemudian ketika dia 3 dan 5 itu returnnya menjadi fish bus. Tap aja. Nah, teman-teman juga bisa gunain kontrol. Tadi sini kita tulis function dulu. Functionnya, nah itu kan muncul ya. Kalau udah cocok bisa type juga, atau teman-teman pengen cari nih, kira-kira ada nggak solusi yang lain tuh. Teman-teman bisa tekan Ctrl plus Enter. Nah, tuh nanti si copilotnya akan kasih 10 solution. Teman-teman bisa pilih yang mana yang mau digunakan. Ini ada saja 1,
suggestion 2, tinggal dipilih aja. Contohnya ini kita pakai yang 3 ya, tinggal di accept solution yang kita pilih. Kemudian coba kita pengen ngetextnya ya, atau muncul, nampilin tab aja 1-50 aja, jangan enggak, kita save dulu, kemudian running. Tuh, langsung ya, fish blast. Tuh, kelipatan 3 fish, kemudian 15, jalan ya teman-teman. Oke. Kemudian mungkin kita buatin apa lagi nih? Program untuk ngebalikin kata deh. Coba kita bikin create a function that text string return it backwards. Tuh. Function. Jadi ya, kita tap aja, atau teman-teman bisa control enter tadi kalau mau pilih yang lain. Kita enter lagi, tap lagi, sorry. Kita coba running. Nah, jalan ya. Hello jadi oleh. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nanti mungkin teman-teman bisa coba explore lagi lebih banyak ya. Coba-coba aja. Teman-teman juga bisa belajar nih dengan adanya si suggestion. Jadi teman-teman bisa belajar. Berarti caranya bisa gini juga loh. Cara nulisin programnya. Karena banyak pilihannya juga kan. Dan kita juga bisa nih teman-teman chat di sini. Tutup dulu. Untuk kita bisa banget kasih perintah di sini. Dia juga walaupun dikasih perintah pakai bahasa Indonesia juga ngerti sih. Contohnya di sini kita minta si Copilot buatkan tampilan form login login web page HTML menggunakan CSS style yang menarik. Kita tinggal enter, tunggu, kita lihat nanti gimana hasilnya. Tuh, lagi dibuatin.
Oke, coba. Kalau udah selesai dia mengenerate-nya, kemudian kita tinggal untuk nyalinnya boleh ini sih, insert add cursor atau control enter. Tuh. Oke, kita coba jalanin. Open preview. Nah, oke, jadi ya, langsung jadi form loginnya. Udah nggak perlu lama-lama lagi ngetik, langsung di generate, kemudian kita copy paste, langsung jadi sangat membantu. Tinggal dirapihin aja. Kalaupun nanti ingin menggunakan CSS juga bisa. Di bagian mana nih? Preview. Ini. Kemudian kita coba rapihin dikit. Ini width-nya kita kasih di 95 coba. Kemudian kita save. Kemudian kita open preview kembali. Oke, masih kurang ya. Ke 90. Oke. Jadi deh form login. Begitu juga dengan kalau teman-teman mau kasih perintah lainnya, bisa juga melalui kolom chat yang tadi ya. Tinggal dikasih perintah aja, nanti dia mengenerate sendiri. Mungkin teman-teman bisa rapihin sih, nanti rapihin sedikit. Nah, kalaupun teman-teman bingung atau nggak ngerti nih di bagian mana, di bagian sini, di bagian sini maksudnya apa sih gitu kan, teman-teman nggak ngerti, nanti bisa gunain fiturnya Copilot, itu klik kanan Copilot, kemudian explain this, nanti dijelasin tuh. Nah, ada kan di kolom chatnya, dia lagi bekerja tuh, dijelasin. Aja, tapi yang jelas teman-teman harus ngerti cara kasih perintahnya gitu, supaya si Copilotnya itu mengerti juga. Kayak kurang lebih gitu sih teman-teman. Oke, Ya mungkin keren nanti banget. bisa dicoba. Boleh. Boleh banget ya teman-teman dicoba ya kalau misalnya dari penjelasan Kak Widya gitu. Itu udah paling simple banget, gampang banget buat dimengerti ya teman-teman sekalian gitu. Nah, kalau misalnya nanti nanya, Kakak ini, sorry ya, tadi ada ya Kak Widya yang sempat nanya di kolom chat ya. Nah, ini ada 2 pertanyaan nih Kak Widya. Yang pertama mungkin akan aku Oke. jawab ya. Yang kedua lebih ke Kak Widya ini kan lebih teknis gitu ya. Mungkin aku mau jawab yang pertanyaan pertama. Izin nanya Kak dari Kak Erik ya. Kan saya belum paham sintaks pemrograman. Apa saya masih bisa memahami penggunaan GitHub Copilot? Langsung kita tanya aja sama Kak Widya. Kak Widya, kalau misalnya Kak Erik mungkin knowledge-nya masih nol banget nih Kak untuk sintaks. Sekiranya Kak Widya nanti akan mengajarkan dari nol nggak nih? Oke, mungkin kalau ditanya masih bisa atau enggak lewat fitur chat tadi. eh Sorry, yang nanya siapa tadi ya? Kak Oke, Erik, Kak Erik ya. Nanti bisa juga kok belajar dari sana. Namun akan lebih baik itu kalau Kak Eriknya paham dasarnya gitu ya. Karena di sini kan Copilot itu sebagai asistennya kita, kita yang nyuruh gitu ya, yang nyuruh. Kalau kita sendiri bingung apa yang kita mau, nanti gimana tuh cara memerintahnya. Nah, kalau gitu juga mungkin Kak Erik kalau belajar sendiri ya, mungkin kebanyakan bingung ya. Kalau belajar sendiri tuh sering loncat-loncat mungkin, kadang belajar ini, belajar itu. Jadi itulah perlu ada mentor sih sebaiknya kalau untuk belajar sih, gitu. betul. Benar ya dengan Kak Widya bilang tadi. Jadi sebenarnya itu yang namanya bootcamp pelatihan itu. Don't worry, be happy.
Bootcamp selalu ada trainer. Trainer kita juga oke banget. Kita bakal bantuin pesertanya mau ada pengalaman ataupun nggak ada pengalaman ya Kak Widya. Jadi nanti itu bisa nih kayak Kak Widya ya udah ngeprogramming di Copilot-nya juga gitu ya. Nah, itu untuk jawaban buat Kak Erik ya. Nanti aku mau spill beberapa benefit juga biar Kak Erik juga makin kaget-kaget nih sama juara coding kok bisa gitu. Oke Kak Erik, mungkin terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau Kak Erik mau nanya lagi, sok silakan aja langsung ketik di bagian komen chatnya ya. Kita langsung aja ya Kak Widya ke pertanyaan kedua dari Kak Nicholas. Izin bertanya Kak Punten ya. Kan tadi Copilot itu AI yang hanya mengasih saran dan memberikan fungsi. Kode yang benar pada kode sintaks yang error. Bedanya sama chat-chat GPT apa, Kak? Karena chat GPT itu juga sudah bisa memberikan kode yang sesuai dan perbaikan kode error. Oke, monggo Kak Widya dijawab. Oke, Kak Niko ya. Mungkin Kak Niko, kalau untuk GPT sendiri itu kan lebih ke general purpose ya. Sedangkan Copilot ini memang ditujukan untuk coding. Jadi mungkin kecepatannya atau fokusnya itu lebih memang dikhususkan untuk coding. Itu sama-sama dari OpenAI ya, dia ya. Tadi juga apalagi masalah nanganin syntax error ya. Dia juga ada itunya sih, ada fiturnya untuk nanganin tadi seperti yang saya contohkan ya. Nanti tinggal di-blok aja bagian mana yang mau diperbaiki gitu. Nanti tinggal klik kanan, kemudian ada fiturnya di sana, seperti yang udah dijelasin tadi. Kemudian mungkin akan lebih baik ya pakai si GitHub Copilot dan mempermudah juga sih. Sebenarnya si Copilot itu kan seperti yang udah dijelasin nggak perlu pakai bahasa Inggris juga. Jadi kalau untuk fix bug error tinggal di blok aja ya kode mana yang mungkin error, nanti mereka tuh kasih saran gitu. Mungkin dari Pak Yanwar ya. Pak, ada yang mau ditambahkan, Pak? Pak Yanwar ada nggak ya? Ya, ada. Halo semuanya, halo Widya, halo Mbak Nisrina. Halo. Malam Apa? semua teman-teman. Jadi benar sih udah kata Mbak Widya, Copilot itu lebih khusus ke codingan gitu. Contohnya kayak gimana sih? Kayak kita tuh sebagai developer ya, kalau kita mengandalkan chat GPT itu kayak kita analoginya kayak gini, kita bertanya kepada Wikipedia lah gitu. Itu kan Wikipedia itu lebih umum. Sedangkan masalah yang kita hadapin ini adalah masalah spesifik gitu. Nah, di Copilot itu didesain untuk itu gitu. Jadi kayak jatuhnya gini, kita kayak tahu lah kita contohnya kayak AC deh misalnya kayak di kehidupan kita sehari-hari atau mungkin kipas angin atau apa, kita tahu dalamnya. Tapi kalau untuk benerin nggak bisa karena ada masalah spesifik yang harus emang tukangnya yang turun gitu ya, jatuhnya kayak kita gitu. Itu kurang lebih analoginya kayak gitu. Terus nambahin yang pertanyaan yang pertama ya, Mas Erik ini apakah masih bisa memahami penggunaan GitHub Copilot. Tadi udah disampaikan juga sama Mbak Widya ya. Saya cuma mau nambahin sebenarnya gini analoginya, eh kayak kita tuh kayak Rainbow gitu ya. Jatuhnya kayak Rainbow. Kalau kita turun perang gitu kan, Rainbow itu kan kalau udah nggak ada senjata pakai apa? Pakai alat-alat seadanya kan, pakai bambu lah atau apalah yang dimanfaatin di hutan gitu ya. Nah, tiba-tiba Rainbow dapat senjata gitu. Makin jago nggak? Pertanyaan itu pasti udah tahu jawabannya. Rainbow aja yang bisa apa namanya perang di hutan gitu ya. Dia pakai senjata alat sederhananya bisa menang gitu kan. Mungkin itu maybe itu film tapi ini analoginya cukup sederhana sekali. Apalagi si Rainbow itu dapat senjata gitu. Nah, bayangkan kita udah tahu wilayah perangnya kayak gimana, apa sintak dasarnya seperti apa gitu ya. Cukup sintak dasar misalnya. Terus ditambah kita punya alat perang gitu ya seperti GitHub Copilot ini, wah udah makin ini ya, harusnya makin cepat. Dulu zaman dulu belajar nggak ada gini-ginian ya. Kita harus cari buku ya,
harus cari buku di mana atau di toko buku, dan itu pun jarang ya. Sedangkan kita sudah di era teknologi yang memang sangat-sangat ngebantu kita. Justru ini bahkan sangat keren banget sih buat saya sih. Dan cukup ngebantu banget gitu ya. Untuk masalah daripada saya harus buka Google ya kan, begini-begini, tanya ini, tanya itu gitu ya. Lebih baik saya klik di chat GPT gitu. Apa namanya, GitHub Copilot-nya yang sudah terintegrasi dengan VS Code saya. Kemudian saya tinggal tanya gitu, apa masalahnya? Seperti itu. Apalagi didesain memang khusus untuk itu. Paling itu aja sih untuk tambahannya. Jadi nggak ada salahnya kita pakai alat-alat seperti ini gitu ya. Karena ini ngebantu banget ya tentunya. Thank you. Oke, thank you ya Pak Yanwar untuk jawabannya dan penjelasan juga bimbingannya ya teman-teman sekalian. Juga thank you buat Kak Widya juga nih sudah menjelaskan. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Untuk dengan Kak siapa? Kak Niko ya kalau nggak salah. Oke deh. Nah, mungkin di sini untuk di pertanyaan-pertanyaan spesifik gitu ya, nanti buat teman-teman sekalian gitu, semisal di mananya hal spesifik, Bootcamp Juara Coding itu menyediakan yang namanya konsultasi di grup WhatsApp khusus peserta Juara Coding. Nanti untuk trainernya juga bisa kok open discussion gitu ya, langsung ke pesertanya. Boleh nanya-nanya juga kok nanti, itu aku sebut baru sedikit aja ya. Nah, mungkin di sini bagi teman-teman yang lainnya ada 14 orang ya, bisa langsung tanya aja sekarang nih. Kita mau open discussion lagi supaya nanti pada saat aku menjelaskan itu sudah terjawab semua pertanyaannya ya. Kita hanya 2 jam sesinya di sini, jadi tolong dioptimalkan. Silakan kakak-kakak sekalian. Oke, yang mau nanya silahkan. Boleh tulis di kolom chat juga. Atau kalau misalnya Kak Niko, terus Kak Erik gitu ya, mau nanya lagi boleh, monggo banget. Yuk, tanyain aja sampai paham. Silakan Kak Widya sama Pak Yanwar standby kok, tenang. Ayo, siapa lagi yang mau nanya? Masih boleh kok. Yang baru masuk juga boleh nanya langsung, nggak masalah. Iya, ada Mas Anan ya, baru masuk ya? Mungkin sambil nunggu kali ya, kita demo di live-nya aja langsung kali ya. Boleh Pak, boleh. Oke, jadi kalau teman-teman nanti mungkin bertanyanya malu atau apa gitu ya, apa aja sih materinya yang mau kita expose gitu ya. Salah satunya adalah JavaScript yang menggunakan framework yang cukup terkenal. Tentunya sudah banyak orang pakai gitu ya. Kalian juga udah pada kenal pastinya ya, yang sudah familiar, yaitu React. Seperti apa nanti gambarannya dan seperti apa kita implementasi dengan kode GitHub Copilot ini. Mungkin saya akan sedikit demokan versi live-nya. Tadi kan sudah didemokan sama Mbak Widya versi JavaScript vanilla-nya atau JavaScript murninya. Saya akan mendemonstrasikan JavaScript versi framework-nya gitu ya. Saya boleh share screen, izin ya. So jadi materi kita tuh nggak cuma basic ya. Kita akan step by step dari basic ya sampai kepada project. Kenapa ke project gitu ya? Karena pada intinya setiap kita itu butuh yang namanya project base gitu ya. Kalau nggak ada project base, implementasinya agak susah sebenarnya gitu ya. Oke, di sini saya udah ada sampel. Nah ini spill aja ya. Kita misalnya contohnya kayak di sini ya teman-teman. Di sini kalau kita perhatikan,
Ini kurang besar ya. Saya gedein sedikit. Nah, salah satu contohnya adalah tadi sudah Mbak Widya jelasin tentang GitHub Copilot itu ya. Kita tinggal buka aja. Nanti di sini ada versi chat gitu ya. Udah gampang banget. Tinggal sebelah kiri ada chat, sebelah kanannya udah ada code-nya kita gitu ya. Ini saya lebarin. Nah kemudian bisa langsung chat di sini. Bisa juga kita tanyanya di versi satu baris gini gitu ya. Misalnya kalau tadi kan saya misalnya pengen aplikasi ini diterapkan kepada hospital ya, buat untuk budget management misalnya gitu ya. Nah, biasanya mereka itu nggak mau color standar. Biasanya mereka tuh harus custom gitu ya. Jadi cara customnya itu sudah ya, kalau misalnya kita kita nggak tahu ya tentang color manajemennya seperti apa gitu ya, buat balance, buat standar buat hospital itu seperti apa. Jadi kita bisa tanya sama si GitHub Copilot, generate color with SPSS for hospitals. Nah ini bisa pakai bahasa Inggris sebenarnya ya. Terus nanti misalnya saya mau ganti gitu ya, generate color with SCSS for, ini kan dokter ya, kita ganti misalnya for school, for education misalnya. Kita bisa lihat di sini ya. Terkadang Copilot itu suka ngasih saran, itu kadang juga belum tentu jadi feedback kita gitu ya. Nah kita harus scroll ke bawah sampai kita mendapatkan sesuatu yang ini yang kita pengenin gitu ya. Contohnya di sini ya. Ini mungkin digenerate sama dia. Ini loh bentuk untuk yang si versi schools-nya gitu ya. Oke, jadi kita tinggal pakai. Lalu pakainya bagaimana? Nah itu tinggal bagaimananya itu adalah cara kita mengenal sintaks dasarnya. Jadi kita harus kenal dulu sintaks seperti kalau di sini kan saya pakai SCSS ya. Kemudian kita tahu dulu tentang SCSS itu seperti apa. Nanti kita tinggal terapin di sini. Nah ini misalnya saya ubah nih ya. Ini saya ganti menjadi, ini kan tipenya sukses, saya ganti misalnya jadi primary. Biasanya kan warna bootstrap itu kalau primary itu kan biru gitu ya. Sedangkan primary yang digenerate sama si hospital ini, sama si GitHub Copilot ini dengan tema hospital ini bisa diganti gitu ya. Misalnya terus yang secondary kita bisa ubah misalnya seperti ini. Ini saya ubah langsung. Nah, misalnya dampaknya bisa seperti apa sih? Dampaknya langsung bisa kita lihat ya di sini hasilnya. Nah, kita reload. Ya, memang kalau SCSS itu harus dikompil dulu ya, jadi agak sedikit lama. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tinggal bisa lanjutin aja sih sesuai kebutuhan kita. Ini untuk yang desain ya, implementasi desain. Lalu bagaimana dengan React-nya gitu ya. Nah, misalnya contoh misalnya kita di salah satu project gitu ya. Kita projectnya barengan sama teman kita, ya kan? Nah, di sini kita bisa aja bikin dokumentasi. Kadang teman-teman itu butuh kayak dokumentasinya juga. Nanti kita tinggal select aja. Di sini tinggal klik kanan, ada Copilot. Bisa dijalankan explain this. Nah, jadi di sini dilihatnya nanti dia di-generate ya. Kita tunggu. Nah, di sini ada ya. Nah, oke, misalnya kita nggak mau pakai bahasa ini, agak sedikit riweh ya kalau misalnya bahasa Inggrisnya gimana-gimana gitu. Kita bisa pakai perintah untuk menerjemahkan si ini gitu. Misalnya, sebenarnya perintahnya hampir sama seperti GPT ya. Tapi istilahnya ini memang dikhususkan untuk coding gitu. Misalnya, please with Indonesian language. Indonesian language. Nah, kita bisa tanya dulu nih, please with Indonesian language. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Jadi kode yang dipilih adalah bagian dari komponen React, khususnya panggilan untuk bla 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 bla. Fungsi ini memungkinkan membuat permintaan HTTP untuk mengambil bla 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 bla. Nah, udah nih sampai lengkap ya. Terus ceritanya kita udah paham, tapi kan belum tentu orang lain paham gitu ya. Kita juga bisa kasih kayak fungsi dari keseluruhan ini untuk apa gitu. Jadi kita bisa pakai si chat GPT, saya ingat chat GPT mulu ya.
si Copilot ini tinggal diklik kanan, pilih Copilot, terus langsung generate docs di sini. Nah, di sini sudah dikasih tahu ya, tinggal di reload aja kalau mau ganti opsi lain gitu ya. Nah, tinggal udah accept. Seperti itu. Jadi simple banget ya. Seperti itu. Udah cukup dari saya. Mungkin dari sini mungkin ada pertanyaan, teknik belajarnya seperti apa, terus materinya seperti apa. Tapi intinya di akhir itu saya selalu ngasih project. Kenapa? Karena kalian biar supaya terlatih. Gitu. Karena pada intinya project itu nomor 1 ya. Nggak bisa dipungkiri. Itu untuk portofolio kalian juga nantinya. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Ini untuk yang bagian React. Oke, thank you ya Pak Yanwar. Sebelumnya Pak Yanwar jangan pergi dulu. Ada yang bertanya nih Oh dari enggak, saya nggak Farhan. pergi. Oke, Nggak kemana-mana kok, Kak. silakan dijawab Pak Yanwar, boleh? Oke, izin bertanya Bapak Ibu sekalian. Kan sekarang sudah banyak tools yang dibantu dengan AI. Seberapa penting sih original dari sebuah codingan kita buat? Gini teman-teman ya. Jadi saya nggak semuanya pakai AI. AI itu cuma ngebantu. Selebihnya kembali kepada konsep yang kita dalemin di dunia pemrograman. Misalnya di React itu, ya mungkin kita belum familiar lah ya, tapi nggak usah takut. Jadi di React itu pattern-nya itu banyak atau polanya itu banyak ya. Ada yang polanya begini, ada ya. Ada yang polanya menggunakan hooks, ada. Ada yang polanya menggunakan high order komponen, ada. Banyak sekali sehingga saking banyaknya kita jadi bingung gitu ya. Nah, dari segi original ya untuk masalah itu tidak perlu ditakutkan karena intinya kita berfokus pada konsep dan logik. Ya, kalau udah konsep dan logik ya, itu udah nggak bisa dipungkiri. Jadi gini ya, saya punya pedang, saya mau bertarung sama monster gitu misalnya. Tapi saya nggak punya skill. Meskipun pedang itu tajam apa ya, kayak tajam banget gitu ya, canggih banget tuh pedang, saya kalah atau menang, pasti kalian udah bisa nebak gitu ya. Tapi ketika saya punya skill, saya tahu konsepnya, saya tahu bagaimana mengembangkan buat aplikasi ini, saya tahu patternnya seperti apa, saya tahu ini kelemahannya itu di mana gitu ya. Saya nggak punya pedang pun saya pakai kayu itu masih bisa menang ya, meskipun agak lama ya kan. Nah nanti ceritanya skillnya saya sudah ada gitu ya, ditambah saya punya pedang yang canggih. Kalian bayangkan ya, di situ kalian punya skill, kalian punya pedang yang bagus buat ngalahin monster, betapa berharganya kalian. Kan kayak gitu istilahnya gitu ya. Jadi untuk masalah original itu dihitung dari kuat nggak kita menyelesaikan logiknya gitu ya. Seperti itu. Jadi lebih kepada logiknya sih, lebih kepada cara menyelesaikan masalahnya gitu. Kalau untuk original kita pakai misalnya, taruhlah ada ya contohnya ada orang yang pakai, oh ini chat GPT-nya, sorry bukan chat GPT, apa GitHub Copilot-nya pakai crack-crackan misalnya ceritanya ya, ini sebagai sampel sebenarnya belum ada gitu ya. Oh pakai crack-crackan, nah itu kita bicara soal original. Atau kita pakai misalnya text editor, ya kan atau kayak IDE kan lebih canggih ya, text editor yang udah lebih canggih dari yang versi open source ya. Ternyata pakai crack-an, nah itu ditanyakan versi originalnya. Tapi kalau kita pakai GitHub Copilot, di situ juga ada term condition-nya kan, ya kan? Ditambah tidak semua hasil yang kita dapatkan dari GitHub Copilot itu kita telan mentah-mentah. Jadi memang harus ada customize di situ. Buktinya tadi kita buka aja tadi yang SCSS gitu kan. Nah, seperti ini. Ya kan? Ini kalau di GitHub Copilot kita tidak langsung accept buat nempel di sini, nggak bisa. Kalau kita langsung nempel gitu kan kita harus lihat dulu pertimbangannya. Oh, ini harus ditaruh di sini, harus taruh di sini. Jadi ada sedikit logic di situ. Jadi untuk itu jadi nggak perlu ditakutin ya. Yang penting kalau kita berbayar gitu ya udah aman gitu. Yang penting logik dan konsep. Terus bisa menyelesaikan masalah klien atau bisa menyelesaikan masalah di perusahaan. Itu sudah cukup. Asal gini ya, jangan pernah share kode buat perusahaan ya. Karena di situ baru kena original. Jadi kita dikontrak untuk perusahaan itu agar tidak kodenya tuh bocor. Itu aja sebenarnya dari sisi original.
Kalau ini apa Mas? Ini kode perusahaan, bukan, ini kode sampel. Ya, jadi saya clone dari apa namanya? Saya cloning lagi, saya ubah lagi sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini untuk spill buat ngajar saya nanti. Ya, budget management system, dan masih banyak lagi ya. Kalau batch kemarin bikin apa ya? Kayak untuk buat form penggajian kalau nggak salah. Tapi saya versiin buat education, bukan buat enterprise gitu. Paling gitu aja sih ya untuk Mas Fargan ya. Kira ada yang mau ditanyakan lagi? Atau masih kurang jelas? Jadi nggak ada Oke, salahnya kita pakai chat GPT, apa GitHub Copilot ya. Silakan, Mbak. jelas, 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 Pak Yanwar. Oke, oke, terima kasih Kak Farhan ya. Berarti penjelasannya Pak Yanwar ini udah tepat banget nih menjawab pertanyaan dari Kak Farhan juga gitu. Thank you ya sebelumnya Kak Farhan sudah bertanya, Pak Yanwar juga sudah menjelaskan ya. Oke banget, keren banget. Kalau misalnya suara aku di sini kurang terdengar, tolong ya konfirmasi ke aku ya. Oke, kalau gitu. Nah, ini masih ada yang mau ditanyain lagi nggak nih sebelum aku next nih? Boleh? Ayo, penghabisan pertanyaan Kak Farhan mau tanya lagi? Oke, boleh. Siapa lagi tadi? Ayo, tanya aja langsung sama expertnya di sini. Jangan Oke, malu-malu. mungkin sedikit tambahan kali ya. Boleh, Tetap ya, oke. Tetap teman-teman itu belajar basicnya dulu ya. Nah, kenapa Juara Coding itu memperkenalkan GitHub Copilot juga? Itu nantinya juga diajarin teknologi terbaru gitu, supaya terus up to date gitu. Dan tentunya juga programmer yang dicari zaman sekarang juga yang selalu up to date untuk teknologi tools terbaru ya. Bukan bukan cuma maksudnya copy-copy dari Copilot-nya. Yang jelas teman-teman harus paham konteksnya juga, gitu sih. betul banget. Jadi kita nggak main copy paste ya, Kak Widya. Oke. Harus tahu esensinya tuh apa sih gitu, karena kita udah tahu basicnya, nanti kita udah tahu strukturnya, gampang mau case apapun kita bisa ngerjain, karena yang penting adalah logika algoritmanya gitu ya teman-teman sekalian. Tapi yang pastinya ilmunya akan dibantu dilatih oleh trainer kita nih, ada Kak Widya sama Pak Yanwar sekalian gitu ya, jadi nggak perlu worry gitu. Ada lagi siapa nih? Wah, Kak Anan bertanya lagi nih. Boleh, Kak Widya atau Pak Yanwar? Yuk, silakan jawab. Wait, gimana? Mungkin ke Pak Yanwar kali ya. Dia tanya Ini Mas. bertanya kah untuk statement sendiri termasuk stack yang banyak dipakai atau dibutuhkan sama perusahaan kah? Atau seberapa banyak kebutuhan programmer yang menggunakan statement di luar sana? Oke, ini saya berdasarkan fakta dan pengalaman dari saya sendiri dan dari teman-teman saya yang developer juga ya. Jadi saya nggak cuma ngasih fakta bukan berdasarkan diri saya gitu ya. Nah, bukan kemarin sih, udah lama juga sih, saya tanya salah satu teman saya di Tokopedia, dia pakai apa sih gitu ya. Kita pecah dulu MERN-nya, itu kan MERN itu kan MongoDB ya kan, terus Express, React, dan Node.js ya. Jadi kalau kita pecah, satu-satu tuh ada gitu ya di setiap perusahaan. Kita belajar MERN itu udah pasti kena semua gitu kan. Nah, di salah satu Tokopedia itu untuk front end-nya dia masih pakai React ya. Ini dari teman saya. Ya, boleh ditanya silakan. Terus kalau dari enterprise versi kayak banking segala macam itu saya kebanyakan melihat pakai Angular ya, kebanyakan gitu ya. Tapi mereka itu diam-diam, maksudnya enggak seheboh yang dunia startup gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk MongoDB saya pernah pakai di salah satu instansi atau perusahaan di apa tuh namanya? Aladin ya, cuman bukan Aladin deh. Anaknya perusahaannya saya lupa itu ya. Udah lama banget. Itu pakai MongoDB gitu ya. Kemudian untuk Express sendiri, Express ini kan jadinya kayak semacam mesin gelondongan, teman-teman. Kalau teman-teman tahu itu Express gitu ya, itu kayak kita beli motor udah versi mesin doang sama batangan. Jadi kita yang desain sendiri. Nah, kalau kita udah paham sama konsep Express itu kayak gimana gitu ya, kita bisa loncat ke beberapa framework lain gitu. Seperti
di JavaScript itu banyak ya untuk backend framework itu kayak Nest.js, Adonis, bahkan gitu ya. Masih banyak lagi ya, tapi yang terkenal itu, dan saya pakai yang Nest.js-nya di perusahaan tempat saya dulu bekerja gitu ya. Untuk yang Nest.js itu ya, dia pindah dari, tetap background belakangnya tuh tetap kalau konsep dari Node.js atau Express itu sendiri gitu ya, nggak jauh beda, tapi dibagusin pakai apa, pakai TypeScript seperti itu. Jadi kemungkinan kalau kita pecah itu kita bakal kena semua. Misalnya kita belajar MERN langsung itu bakal kena semua gitu, tinggal tergantung teman-teman mau fokusnya di mana gitu, karena sebagai full stack itu nggak mungkin mereka bisa semua ya. Ada yang mereka bisa full di satu tempat dan ada standar-standar aja di satu tempat lain. Misalnya, kan kalau kita bagi ranahnya itu dalam dunia teknologi itu kan ada back end, ada front end. Sebenarnya front end itu kebagi lagi. Ada front end engineer, ada front end designer, ya kan? Tapi kita fokuskan dulu ke front end-nya dulu ya. Jadi kalau dibagi dua, yang namanya kita ya, yang namanya manusia itu nggak bisa full dua-duanya, ya. Mungkin ada salah satu yang dilebihkan gitu ya, atau ada salah satu yang kita senengin, misalnya di front end atau misalnya di back end gitu. Nah, kalau untuk yang kebanyakan sekarang rata-rata orang nyarinya pada full stack atau bisa di bagian tertentu gitu ya, tapi mahir di bagian tertentu. Misalnya dia nyari full stack, itu sebenarnya konsepnya gini, kenapa dia nyari full stack? Karena ketika dia tektokan dengan orang back end gitu ya, misalnya full stack-nya tuh memang dikhususkan untuk yang di bagian depan gitu ya, bagian front. Tapi dia kadang ada di perusahaan itu bikin project kayak semacam project internal kah atau project dari luar kah, kayak gitu ya. Itu membutuhkan satu orang aja atau beberapa orang yang memang fokusnya ngebangun di dua tempat kayak back end dan front end. Jadi mesti tahu itu, apalagi sekarang itu konsepnya BFF teman-teman, yaitu untuk yang microservice ya. Kita bahas. Cuman BFF ini penting banget. Kenapa? Kenapa full stack itu ada? Karena gini konsepnya. Ini kayak apa ya kalau dianalogikan ya. Jadi BFF itu kepanjangannya itu back end for front end. Nah, sudah ada yang pernah dengar konsep ini belum? Kenapa back end for front end? Jadi gini teman-teman, ada case di mana si back end itu sudah menyediakan API. Ya enggak? Nah, API-nya dia mengeluarkan sebuah semacam JSON atau JSON response gitu ya, yang tentunya itu belum sesuai dengan kebutuhan di front end. Karena kenapa? Kalau front end diterima mentah-mentah, itu logiknya itu akan diproses di front end. Misalnya dari data ini kita butuh data ini, butuh data ini, butuh data ini. Kalau kita terus tembak-tembakin dapetin data itu secara apa sih? Secara paralel gitu ya. Dan kita olah di front end, itu agak bahaya. Bukan bahaya sih, agak memakan resource di bagian front end. Nah, browser itu terbatas. Jadi jangan sampai logik itu di browser sepenuhnya. Jadi makanya kita harus ada penengah, namanya BFF itu konsepnya. Jadi kita bikin backend lagi di tengah-tengah ya. Jadi si backend itu dia akan mengelola sebagai kayak input outputnya, terus nanti JSON-nya itu diolah, kemudian setelah diolah, jadi olahannya itu sesuai dengan kebutuhan front end. Karena kenapa? Karena di backend yang pertama itu nggak memungkinkan gitu. Kalau kita olah lagi dia bakal kena kemana-mana. Lebih baik kita bikin backend yang tengah-tengah. Nah itu konsepnya BFF. Nah kadang kita harus tahu juga itu. Jadi makanya ada yang judulnya front end, tapi dia harus tahu backendnya itu karena dia mengimplementasikan BFF itu teman-teman. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk MERN itu sendiri, kalau kita pelajarin semua, setidaknya kecipratan ada yang bisa kita kuasain dan memang banyak perusahaan pada pakai gitu ya. Misalnya kita bikin project ini. Jadi yang ditanya itu nanti konsepnya sih. Kamu bikin ini, konsepnya seperti apa, terus kenapa masalahnya, seperti itu paling. Ya tergantung dari perusahaan itu. Seperti itu. Apalagi JavaScript udah banyak ya teman-teman, yang banyak yang pakai juga. Kalau kayak banyak yang pakai, udah pasti di perusahaan itu juga banyak yang menggunakan gitu. Nah dari sini udah cukup lah ya penjelasannya. Apa ada masih bingung? Oke, Tetap masih yuk. dipakai. Udah menjawab kan ya untuk Kak Anan, atau Kak Anan mungkin mau ditanya lagi? Ini pertanyaan terakhir boleh deh, it's okay. Yuk, siapa yang mau nanya terakhir? Boleh. Oke, cukup Kak Anan.
Oke deh kalau gitu. Mungkin aku cukupkan ya. Mungkin Pak Yanwar sama Kak Widya. Gimana? Oke. Oke, oke deh. Kita aja kali ya. Oke, baik kalau gitu. Mungkin di sini waktunya untuk aku kasih kisi-kisi gitu. Kalau tadi kan udah dijelasin juga sama Pak Yanwar, sama Kak Widya, udah keren-keren banget ya menjelaskan semua pertanyaan dan keraguan atau mungkin ya kebingungan teman-teman sekalian gitu ya. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman sekalian. Nah, di sini aku mau kasih beberapa kisi-kisi untuk teman-teman dan benefit di seputar juara coding di materi JavaScript Copilot kita ya. Di sini aku mau gantian boleh ya? Aku mau sharing dulu nih untuk screen-nya. Wait sebentar. Oh, sudah terlihat ya, Kak Widya? Sudah terlihat, Kak? Udah terlihat belum? Udah ya? Oke, Udah. kalau gitu. Langsung aja ya, teman-teman sekalian tadi yang sudah menyimak, terima kasih. Sekarang coba menyimak yang ini dulu. Kenapa? Karena ini yang bakal bikin terkaget-kaget ya. Boleh aku mau jelaskan lagi dan memperkenalkan tentang juara coding. Mau jadi tenaga digital di masa depan, mau jadi JavaScript. Kalau tadi katanya Pak Yanwar, front end, back end, full stack gitu ya. Yuk bergabung dengan pelatihan kita, di mana kita punya beberapa benefit yang wow banget. Dan sekarang aku mau jelasin dulu background dari juara coding. Kalau nggak kenal maka tak sayang teman-teman sekalian. Harus paham dan harus kenal juara codingnya. Juara coding di sini adalah lembaga pelatihan untuk menjadi programmer yang handal dan siap kerja. Oke, tolong garis bawahi, siap kerja ya teman-teman. Bukan cuma sertifikasi bootcamp seperti biasanya ya. Dan juara coding menjadi tempat yang tepat untuk meningkatkan kemampuan guna menunjang karir ataupun switch karir bagi teman-teman. Mungkin di sini yang di luar dari jurusan IT, sok banget, boleh banget. Nanti akan kita latih bersama trainer-trainer kita yang sudah nanti akan aku kasih lagi nih bumbu dapurnya ya. Oke, di sini dari per tahun 2019 sampai dengan 2023 kita sudah running 30 batch atau 30 kelas teman-teman sekalian ya. Jadi untuk setiap batch-nya itu sudah ada 80% terserap di market atau sudah bekerja, terserap dunia kerja gitu. Nah, untuk lulusannya itu kita punya berapa teman-teman? 560 siswa. Wow ya, udah banyak banget, bukan cuma bootcamp, cuma buka 3 sampai 10 kelas, no, tapi kita sudah 560 dengan 80% terserap di market. Kenapa? Nah, nanti akan aku kasih lagi nih contohnya. Bagi teman-teman yang mau melihat website official kita, ada di web www.juaracoding.co.id. Yang main Instagram boleh banget cek di @juaracoding, yang main di TikTok juga cek di Juara Coding ya. Langsung aja kita sambut lagi untuk di keunggulan juara codingnya. Pertama, trainer bersertifikat BNSP ya. Teman-teman harus tahu, trainer kita ini semuanya sudah legal di mata negara gitu. Tahu kan ya BNSP itu mahal. Nah, begitu juga pengalaman dari trainer kita ya, mahal banget gitu. Tapi di bootcamp juara coding itu semua akan disepil, tenang aja ya. Yang kedua, ada Learning Management System LMS. Ini suatu website untuk peserta di mana isinya itu apa aja teman-teman sekalian. Pertama, kita akan memberikan absensi ya. Yang kedua, akan memberikan pengulangan kelas. Jadi, kelas kita itu akan di-running di 10 minggu ya teman-teman. Dan semuanya itu full online. Jadi, semisal nih, untuk di hari Senin sampai dengan Jumat ya, kita untuk di kelasnya, misalnya hari Senin, teman-teman sekalian itu nggak bisa ikut, Selasa tinggal buka di LMS-nya teman-teman, langsung di-play ulang aja kelasnya. Jadi lebih optimal belajarnya ya, nggak akan ketinggalan kelas gitu. Untuk jamnya di jam berapa, Karina? Oke, untuk di jamnya itu di jam 7 malam sampai dengan jam ya setengah 10 paling lama ya teman-teman sekalian gitu. Kita pun after office, teman-teman sudah bekerja masih bisa ikut kelas kita juga ya gitu. Nah, yang ketiga, silabus pelatihan terupdate. Oke deh, silabus
kita semuanya setiap kelas itu terupdate ya teman-teman. Teknologi kita itu sudah terupdate juga ya teman-teman sekalian. Jangan khawatir. Nah, itu akan dikirimkan dari rekruter masing-masing. Bagi yang belum dikirimkan, tolong minta ke rekruternya, Kak, tolong kirimin silabusnya. Apa sih silabus itu? Isinya adalah materi-materi yang nanti akan teman-teman diajarkan oleh trainer kita gitu ya. Ada detail kelasnya, detail spesifikasi laptopnya, teman-teman juga harus make sure saat nanti teman-teman ikut kelas teman-teman sudah punya laptop gitu ya. Kalau ngoding di HP kan rada berat ya teman-teman, impossible gitu ya. Jadi langsung aja ke poin selanjutnya, studi kasus. Nah, studi kasus ini adalah nanti teman-teman sekalian setiap minggunya akan ada project. Kita mempersiapkan project solo, project untuk grup gitu ya. Nah, untuk project grouping itu nanti akan dilaksanakan di minggu terakhir nih teman-teman sekalian gitu. Nah, itu bisa teman-teman sekalian kerjakan dan tolong dioptimalkan juga ya, karena project tersebut bisa teman-teman masukin juga lah ke portofolionya ya, dan itu akan masuk ke dalam poin nomor selanjutnya, portofolio project. Nah, nggak kalah dari project kita setiap minggunya ada project, kita kasih lagi teman-teman sekalian. Well, ada kayak bootcamp yang cuma ngasih project dari pelatihan only. Kita kasih lagi namanya on-job training atau OJT. On-job training ini apa sih teman-teman? Ya mirip-mirip kayak magang ya teman-teman sekalian, dan projectnya itu real. Perlu digarisbawahi, itu bisa menjadi penunjang keputusan dari setiap teman-teman interview maju ke user gitu ya, karena user zaman now gitu ya, perusahaan zaman now itu butuh kualitas dari calon karyawannya yang sudah memiliki proyek nyata, bukan proyek otodidak teman-teman. Kalau teman-teman merasa kayaknya udah settle deh di proyek otodidak, salah. Sorry to say, salah teman-teman. Jadi, yang akan dianggap itu pertama, proyek nyata di under perusahaan, kedua, proyek sertifikasi dari bootcamp. Itu akan menjadi pertimbangan. Makanya kenapa banyak banget ya bootcamp-bootcamp sekarang itu, karena itu sudah menjadi standar kualifikasi perusahaan. Nah, mungkin ada yang udah tahu, ada yang baru tahu. Ya, welcome yang untuk baru tahu. Jadi, beruntung banget ikut di webinar kali ini, karena kita akan spill semuanya ya. Oke, lanjut lagi. Fokus group discussion, teman-teman yang udah aku mention akan dikasih suatu group discussion di WhatsApp ya, itu bisa teman-teman optimalkan, tanya semuanya ilmu dari trainer-trainer kita sampai ibaratnya tuh semuanya gitu ya, karena kan ilmu mereka itu sudah berdasarkan jam terbang ya teman-teman, sudah itu juga bertaraf sertifikasi BNSP. Sayang banget kalau nggak ditanya ya untuk ilmunya gitu, supaya bisa expert juga nih, kayak di beberapa, lihat di sini ada meet the expert trainer. Oke, nah untuk nantinya itu trainer kita ini ya akan melatih teman-teman juga gimana sih pertama caranya itu menghadapi error-error sintaks-sintaks gitu ya. Terus juga akan mengajarkan bagaimana cara live coding pada saat maju ke interview user gitu ya. Terus juga dari ilmu-ilmu trainer kita di sini ada Pak Poswara, Pak Paul, Pak Yanwar. Semuanya itu senior trainer juga, untuk Kak Widya gitu ya. Semuanya di sini expert trainer teman-teman sekalian gitu. Nanti teman-teman juga akan dikasih sertifikat dari Bootcamp Siap Kerja Juara Codingnya, di mana sertifikat itu perlu digarisbawahi juga nih teman-teman, itu sudah yang profesional ya, atau teman-teman bisa pakai itu sebagai standarisasi dari hasil ilmu yang sudah didapatkan di bootcamp kita, dan sudah pasti menjadi standar untuk teman-teman seleksi ke perusahaan manapun gitu ya. Nah, terus juga dari hasil trainer Pak Poswara, Pak Paul, Pak Yanwar, sama Kak Widya nanti itu nggak akan sia-sia. Kenapa? Jadi kita punya yang namanya itu pertama job connector. Nah, job connector nanti akan aku jelaskan ya teman-teman sekalian. Terus by the way kita juga ada assessment testnya, di mana assessment kita ini berlaku untuk semuanya free atau gratis. Begitu ya teman-teman. Nah, oke, di sini untuk jam kelasnya terlihat ya. Terus juga untuk pelatihannya sesuai dengan sudah aku mention ya teman-teman. Untuk kelasnya dimulai jam berapa Kak Rina? Kelas dimulainya itu dari Senin tanggal 18 Desember 2023 gitu ya. Oke, sebelum di sini aku mau juga informasikan untuk di bootcamp kita ini berharga. Kenapa berharga teman-teman sekalian? Perlu diketahui, jadi Juara Coding ini sudah punya partnership
gitu ya. Makanya kita punya yang namanya tagline siap kerja. Bukan cuma mempersiapkan, teman-teman akan dikasih gitu ya kesempatan untuk interview loh ke klien-klien juara coding. Ada berapa kliennya? Ada 100 perusahaan sekiranya itu semuanya di bidang IT. Siap menerima di bagian fresh graduate, teman-teman. Dan kita itu setelah nanti bootcamp, jangan kaget kalau tiba-tiba, Kak, kok aku ada beberapa interview ya, aku nanti harus gimana? Jangan bertanya harus gimana, dioptimalkan aja di dalam bootcamp karena akan dilatih bagaimana cara branding diri pada saat di interview, bagaimana cara live coding. Teman-teman nggak akan lagi war tentang itu, semua sudah di package sama juara coding biar teman-teman setelah lulus, teman-teman udah ada project magang, teman-teman udah ada gimana caranya ilmu untuk interview, semuanya sudah disediakan di juara coding gitu ya. Tinggal dioptimalin aja gitu. Nah, untuk harganya oke. Teman-teman bisa say ke aku deh, mention aja beberapa gitu bootcamp yang berbayar di luar sana. Kalau teman-teman bisa cek aja, silakan cek. Itu ada puluhan juta untuk yang benefit job connector. Boleh gitu ya. Kalau untuk di juara coding teman-teman, bootcamp mana yang harganya cuma 5 jutaan. Belum lagi webinar kali ini teman-teman sangat-sangat beruntung. Kenapa? Jadi webinar ini bisa kasih teman-teman bonus ya teman-teman. Potongan harga dari 500 sampai dengan 900.000 teman-teman. Itu udah gede banget ya. Jadi untuk di webinar ini teman-teman bukan cuma dapat ilmu, ya teman-teman juga dapat untuk promo yang besar-besaran dengan harga yang sangat-sangat ekonomis teman-teman gitu. Nah, di sini aku mau jelasin beberapa fasilitas kita untuk pembayaran teman-teman ya. Kita ada yang namanya program cash dibagi menjadi tunai. Kalau teman-teman mau cicilan boleh banget kita ada loh. Terus juga ada Dana Cita, ini program untuk cicilan pendidikan teman-teman. Sudah pastinya nanti promonya itu menarik banget, bisa langsung ditanyain ke rekruternya masing-masing karena di situ bumbu dapurnya ya. Untuk yang di ISA, teman-teman kalau belum pernah dengar ISA itu apa? Income Sharing Agreement, belajar dulu baru mencicil setelah bekerja. Ayo, siapa yang tertarik? Nanti nyicilnya kalau udah kerja, silahkan untuk di promo ISA kita ini, teman-teman cuma berlaku 10 peserta. Ini pun harus cepet-cepet ya. Kalau teman-teman udah ada ikut di webinar ini dapat potongan, teman-teman kalau misalnya ngincer ISA nih ya, langsung klaim aja untuk kursi teman-teman, langsung lari ke rekruter masing-masing gitu ya. Kak, aku mau langsung aja gitu daftar untuk kuota aku karena setiap harinya itu akan diisi 1 orang. Jangan sampai ketinggalan teman-teman sekalian ya, sayang banget gitu untuk bootcamp kita. Siapa sih bootcamp gak ekonomis? Siapin juga untuk teman-teman buat jenjang karir. Gitu. Nah, ini mungkin sudah aku jelaskan dan meet with job connector kita. Oke, di mana? Juara coding itu menghubungkan lulusan terbaik dengan perusahaan rekanan juara coding untuk mendapatkan kesempatan interview dan peluang kerja. Kenapa kita bilang di sini menghubungkan lulusan terbaik? Teman-teman sekalian, jadi perusahaan rekanan juara coding ini, mereka itu akan menjadi wadah bagi lulusan terbaik. Jadi yang namanya perusahaan itu kan butuh yang kualitasnya juga baik ya teman-teman. Bootcamp itu dirancang untuk membuat teman-teman, membentuk teman-teman menjadi orang-orang yang skillful gitu ya. Jadi dioptimalin banget karena kita punya kuota 10 peringkat ya untuk di juara coding dan bisa dilihat juga untuk klien-klien kita. Wow banget, BCA, Peruri, masih banyak lagi. Ini pun nggak cuma seberapanya 100 perusahaan ya teman-teman ya. Kita langsung aja kita lihat portofolio. Oh, ini dari lulusan kita nih teman-teman. Ini sebelumnya kita buka di SQA juga ada ya. Nah, ini testimoninya teman-teman yang sudah bekerja. Ya, ada di Bank Mandiri. Gitu. Tunggu apa lagi, segera daftar teman-teman. Ini sudah ya tinggal 5 kuota terakhir teman-teman ya untuk di minggu ya hampir ketiga ini teman-teman ya. Tolong hubungi rekruter masing-masing. Kalau semisal teman-teman sekalian mau undang teman-temannya juga boleh. Jadi kalau ada yang mau, Kak aku nggak mau sendiri ikut bootcampnya, boleh nggak? Berbuah boleh banget, kakak mau ambil
temannya berdua, bertiga, boleh. Asalkan dengan syarat tolong dioptimalkan. Kenapa? Karena bootcamp kita ini, teman-teman ya, khusus untuk kita rekomendasikan ke klien kita. Kayak gitu ya. Jadi, bagi teman-teman yang sudah usaha, gitu, sudah effort, jangan sia-siakan. Gitu. Kalau teman-teman mau lihat untuk testimoninya, boleh banget buka di @juara_coding, terpampang semua lulusan kita yang sudah bekerja gitu ya, sama tips and tricks mereka semuanya. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak teman-teman nih? Sebentar aku coba dulu untuk stop ya. Oke, stop share. Nah, boleh teman-teman sekalian ada yang mau bertanya untuk flow rekrutmennya atau untuk testimoninya, boleh banget. Tapi aku cuman kasih satu aja kesempatan untuk bertanya, sisanya langsung lari aja ke rekruter masing-masing. Karena yang lebih detail itu mereka. Ayo, ada yang mau bertanya nggak? Seputar lulusan, testimoni, boleh banget teman-teman. Oh iya, sama kita punya link feedback webinar. Nah, di sini kita minta teman-teman sekalian untuk isi feedbacknya ya. Gitu. Dari penjelasan trainer kita seperti apa, dari ilmu teknologi terupdate kita, tolong banget diisi ya teman-teman sekalian. Gitu. Kalau sekarang ada yang belum isi, tolong diisi. Gitu ya. Boleh sekalian kita mau isi, ada yang mau bertanya, langsung aku jawab. Yo, tadi yang nanyain teknis bagian JavaScript nih. Ada yang mau nanya nggak nih soal testimoni kita? Aku tunggu di 8.40. Kalau nggak ada yang mau bertanya, aku cukupkan ya di 8.40. Oke, Kak Anan, thank you ya sudah mau bertanya nih. Oke, mau tanya Kak, silakan Kak Anan. Silakan. Oke, diketik lagi bisa. Ayo Kak Anan, mau tanya apa? Sejauh ini alumni bootcamp juara coding paling lama dan paling cepat dapat kerjanya berapa bulan Kak? Oke, di sini aku lihat dari beberapa batch sebelumnya aja ya Kak Anan. Kalau misalnya setelah ikut juara coding itu mereka yang paling cepat dapat dan paling lama ya. Aku mau mention yang paling cepat dulu. Oke, yang paling cepat itu nggak nyampe lebih dari 3 minggu sih Kak. Gitu. Kenapa? Gini kanan, karena untuk klien kita itu ada tersedia di bagian posisinya banyak sekali, gitu ya. Ada front end, back end, full stack, ranah JavaScript kita juga ada. Gitu. Jadi dari CV yang sudah ada lulusannya itu akan kita rekomendasikan yang terbaik, gitu ya. Dan itu pun untuk beberapa kualifikasi yang sama dengan materi yang diajarkan oleh trainer juara coding kita. Gitu. Untuk yang paling lama itu berapa bulan Kak dapat kerjanya? Oke, itu bervariasi ya Kak. Tapi kalau misalnya ditanya yang paling lama, mungkin di sini untuk lulusannya itu kalau misalnya dari kemarin ya, setahu itu aku kalau nggak salah sih 3 bulan ada ya Kak. Karena memang pesertanya ini kalau aku tanya pun dia jarang ikut kelas gitu, jarang ikut kelas dan untuk ilmu yang sudah disampaikan jadi kurang optimal Kak.
gitu ya. Jadi memang basicnya itu Kak, perusahaan itu mau rekomendasi yang sudah optimal. Semisal nih Kak, siapa tadi sorry? Kak Anan gitu punya perusahaan. Kak Anan nggak mau kan perusahaan Kak Anan itu misalnya dapat apa namanya calon pegawai ataupun calon karyawan yang memang skillnya belum meet sama kualifikasi. Nggak mau dong. Pastinya Kak Anan itu pengennya karyawannya Kak Anan sudah sesuai sama standarnya gitu ya. Nah, gimana caranya biar sesuai standar? Juara coding itu mempersiapkan kisi-kisinya, bocorannya gitu ya. Dan di situ akan dilatih nih sampai bisa, sampai interviewnya bisa, ilmunya bisa gitu ya, semuanya sudah satu paket komplit gitu. Jadi kalau misalnya kembali lagi, sayang kalau kita sebagai peserta tidak dioptimalkan, nggak pernah ikut kelas, absensinya bolong-bolong, buat apa ikut kelas gitu Kak Anan ya. Oke, semoga menjawab. Oke, Pak Yanwar, Mbak tambahin ya. Kadang demand suka ada yang udah dapat kerja pas dia bootcamp. Wow, tahu-taunya udah kerja. Aduh, pusing ya. Pusing ya, nih ada nih case-nya nih. Kak Anan, tolong di underline ya. Gak usah Itu tunggu kemarin. lulus. Udah dapat kerja ya Pak Yanwar? Saya tanya dia malah nanya ini curhat yang buat soal interview. Pas kita bahas sama-sama di tempat itu juga di bootcampnya. Oke, oke. Wah, keren banget dong ya. Berarti tidak meragukan gitu. Jadi nggak meragukan. Cuman gimana nanti pesertanya lagi ya, Pak Yanwar ya. Kembali lagi, kita pun di Iya. sini karena after office ya, itu kan tidak mengganggu working hour-nya. Mau sudah kerja di selama bootcamp berlangsung, it's okay ya Pak Yanwar. Yang penting untuk waktu belajarnya itu masih bisa diikuti ya Pak Yanwar, begitu ya. Iya, mereka ngisinya kadang. Oke, dan kalau misalnya juga kecapean gitu, toh besok bisa di play ulang lagi, gitu ya Pak Yanwar ya. Thank you ya Pak Yanwar untuk tambahannya. Nih aku baru tahu loh ini, seriously, gitu ya. Jadi tunggu apa lagi nih Kak Anan, gitu ya. Kak Anan gak usah nunggu lulus dari bootcamp. Kalau Kak Anan udah optimal, yakin banget Kak Anan mau sebar kemana juga pastinya nanti udah siap dari ilmu-ilmu kita. Gitu ya. Ada lagi? Atau kita cukupkan aja kali ya? Boleh Pak Yanwar mungkin? Apa kita cukupkan aja sama Kak Widya? Ya, silakan. Oke. Oke deh kalau kayak gitu Ada apa yang nih? nanya tuh. Ada yang nanya. Oke. Ada yang nanya, Kak? Iya, Sepren Diansyah. Oke. Bertanya. Untuk LMS sistemnya bagaimana ya Mas? Tadi kurang paham. Oke deh. Ini correct me if I'm wrong ya, Pak Yanwar sama Kak Widya. Siapa tahu ada fitur terupdate ya. Jadi untuk di LMS ini adalah Learning Management System, suatu program website gitu ya, yang diberikan dari Juara Coding untuk pesertanya, di mana pesertanya itu bisa mendapatkan benefit pertama, bisa absensi. Jadi kita nggak manual lagi, absensi sudah disediakan di LMS, tinggal klik aja gitu ya. Terus kedua, teman-teman sekalian itu kan nanti kelasnya full online. Semisal tadi aku sudah mention ya, kalau hari Senin nggak bisa ikut gitu karena ada urgency gitu ya. Terus Selasa tinggal di play ulang aja gitu ya Kak Diansyah. Jadi nggak akan ketinggalan kelas. Tapi so far nih Pak Yanwar sama Kak Widya, untuk LMS-nya ada fitur terupdate nggak ya? Kalau untuk sekarang sih paling setiap minggu tuh ada project dari saya. Itu aja sih, sama materi semua full di situ. Jadi bisa akses dari segi video ataupun dari segi materi kayak PPT atau berbentuk teks gitu ya, PDF segala macam. Jadi udah full banget ya di situ. Saya rasa itu. Oke, Sama oke. penilaian, tentunya mau penilaian juga. Itu ada. Penilaian. Ya, grade. Oke, bisa lihat nilai ya Pak? Iya, bisa lihat grade-nya dia masing-masing. Bisa lihat nilai Kak Diansyah. Bisa monitor nilainya naik atau turun ya Pak Yanwar? Ya, betul. Kadang kalau turun saya Tuh. panggil orangnya. Mantep banget loh fiturnya teman-teman. Nggak usah nanya, Pak saya nilainya berapa, nggak usah. Lihat aja di LMS gitu, udah canggih banget LMS-nya teman-teman sekalian ya.
Jadi nggak ada alasan tuh bingung. Semuanya disediakan, kurang apa juara coding gitu ya. Nah, ada lagi Kak Frediansyah atau sudah menjawab nih? Oke, di sini aku kasih satu pertanyaan terakhir banget teman-teman sekalian ya. Boleh nanti kalau mau nanya lagi langsung sama rekruternya after this ya, yang terakhir ini. Thank you tadi Pak Yanuar ya. Aku tunggu 8.50. Oke, ada yang mau bertanya lagi sebelumnya? Sok tanya aja nih, kita masih kasih kesempatan terakhir bagi yang belum isi feedbacknya, tolong isi dulu ya, teman-teman sekalian. Yuk, silakan diisi feedbacknya. Oke, 848. Aku kasih deh, undur lagi 849 terakhir banget ya teman-teman. Kalau mau nanya langsung sekarang, diketik aja. Oke deh teman-teman sekalian ya, mungkin di sini udah aku tutup sesi pertanyaannya. Dah, di sini aku merasa kita sudah sangat-sangat berkualitas banget, produktif banget ya. 2 jam full materi dan pertanyaan juga ilmu-ilmu tips and tricksnya semuanya sudah dibahas di sini ya. Sebelumnya terima kasih buat Pak Yanwar, buat Kak Widya, buat teman-teman sekalian. Terima kasih untuk waktunya di sini ya. Semoga ilmunya bermanfaat teman-teman. Semakin bermanfaat lagi kalau teman-teman sudah mau beranjak ambil jenjang karirnya lewat juara coding gitu ya. Sudah tahu harganya berapa, benefitnya juga udah tahu teman-teman. Langsung aja. Tunggu apa lagi biar 2 bulan kemudian udah kerja. Ngapain nganggur teman-teman sekalian, oke? Langsung aja ya di sini. Semuanya tolong open kameranya teman-teman. Ya siapa tahu ntar kita mungkin ketemunya bulan depan gitu ya. Cenderung lama gitu. Kalau kata orang biar nggak kangen, ketemu lagi nanti bulan depan. Langsung bisa di-open. Kak, siapa nih? Kak Nicholas, Kak Zulfi, boleh. Kak Biansyah, boleh. Kak Erik, oke. Kak Akta Putri juga boleh. Open game, kakak. Kak Farhan, yuk open game. Kak Anan, Kak Rahmat, Kak Abigail. Yuk open game sebentar aja. Boleh? Tunggu ya, open cam sebentar. Coba lihat muka ganteng-gantengnya. Oke. Cantik-cantiknya. Wih, Kak Putri. Aduh. Semangat banget nih Kak Putri nih ikut sertifikasi. Oke. Boleh Kak Anan, Kak Nicholas, Kak Widya, Kak Zulfi. Oke, tanpa berlama-lama nggak apa-apa, it's okay. Nah gitu dong Kak Nicholas. Kan kelihatan muka gantengnya kapan lagi ya kan? Ya, tebar pesona. Ada lagi Kak Anan, Kak. Siapa nih? Kameranya nggak bisa, Kak. Nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa. Oh iya, bener warna kuning. Astaga, Kak. Kenapa? Oh iya, bener error ya. Oke, Kak Zulfi. Wih, Kak Zulfi. Bagus, Kak. Open kamera. Kak siapa nih, Kak? Frediansyah. Kak Erik tadi yang bertanya boleh open kamera dulu karena kita ada sesi foto ya teman-teman sekalian. Ini kan kita rekam ya, kita abadikan juga nih buat teman-teman sekalian. Oke deh. Makasih yang udah open kamera sebelumnya ya, kita mewakilkan aja
Gitu. Oke, dari Pak Yanwar, Kak Widya, Kak Putri, Kak Zulfi, semuanya, Kak Nicholas, kita foto dulu ya. Ini untuk terakhir nih, untuk di webinar JavaScript Copilot kita yang udah hadir semuanya berkualitas. Aku jamin semuanya sukses nantinya ya. Semuanya pose dulu, boleh pose terbaiknya Pak Yanwar sama Kak Widya yang mana nih? Mau yang ini? Mau yang ini? Mau yang ini? Ayo, yang mana? Boleh. Kalau yang paling aman sih yang ini ya. Yang ini juga boleh ya. Oke, Boleh, Kak. boleh. Kak Widya tolong hitung dong. Oke. Siap-siap ya. Siap-siap semuanya. Gimana? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. Oke, berarti ganti gaya teman-teman ya. Ya, Boleh. nggak boleh. Oke, 1, 2, 3. Ya, bagus. Ya. Thank you banget teman-teman buat partisipasinya ya semuanya. Sukses semuanya sekalian ya. Kalau yang mau ikut juara coding kuotanya makin tipis teman-teman. Ambil aja, klaim langsung sekarang ya. Kalau begitu kita cukupkan ya Kak Widya, Pak Yanwar ya. Terima kasih semuanya untuk ilmunya. Oke, makasih Karina. Makasih. Teman-teman Iya. semuanya yang udah hadir. Pak Yanwar, terima kasih. Terima kasih yang belum isi, untuk di feedback tolong diisi. Ya. Oke, kalau gitu selamat malam, happy weekend semuanya. Kalau Happy begitu, weekend. Happy kasih. weekend. Oke, terima kasih Kak Farhan, happy weekend Kak Widya, Pak Yanwar semuanya. Silakan boleh lihat teman-teman.